everyone. Ya, apa kabar semuanya? Ya, mudah-mudahan kalian semua baik ya. Ya, di pagi hari yang hujan rintik-rintik seperti ini, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kalian dalam belajar bahasa asing ini. Ya, pada materi hari ini kita akan membahas tentang tokoh nasional atau national figure. Ya, sebelum itu mari sama-sama kita berdoa agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Selesai. Oke, teman-teman. Sebelum itu, Bapak belum absen. Iya lupa. Oke. Yang Bapak panggil angkat tangan ya. Robert. Saya, Pak. Oke, baik. Sehat, Robert? Sehat, Pak. Oke. Excel. Ada, Pak? Oke. Word, Pak. Wah. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir kali ini. Mudah-mudahan kalian semua diberi kesehatan. Baik, pada kali ini Bapak akan membahas tentang tokoh nasional atau national figure. Di sini teman-teman ada yang tahu apa itu tokoh nasional? Oke, belum ada yang tahu ya. Jadi tokoh nasional atau national figure ini merupakan warga negara yang sangat berjasa atau bisa disebut sebagai pahlawan. Tokoh nasional juga berhasil membuat suatu karya atau prestasi di negaranya sehingga ia disebut sebagai tokoh nasional atau pahlawan nasional. Mereka di sini berjasa karena membuat negara itu menjadi maju dan berdampak besar bagi negara tersebut. Ya, sebelum itu Bapak akan mengenalkan tokoh-tokoh nasional yang ada di Indonesia. Karena ruang lingkup kita yaitu di Indonesia. Oke. Baiklah. Nah, ini merupakan tokoh nasional yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu Jenderal Sudirman. Ya, Jenderal Sudirman ini merupakan pahlawan nasional yang sangat berjasa bagi negara dan bangsa Indonesia karena dia berhasil menaklukkan penjajah pada masa kemerdekaan Indonesia. Kemudian ada R.A. Kartini atau biasa disebut Raden Ajeng Kartini. Ia merupakan tokoh nasional perempuan, teman-teman. Ya, dia merupakan tokoh nasional perempuan yang sangat dikagumi oleh wanita di kalangan oleh wanita pada masa 1990-an. Nah, Kartini ini merupakan tokoh nasional yang sangat berperan penting dalam hak-hak wanita seperti itu, teman-teman. Jadi sosok beliau ini merupakan orang yang sangat dikagumi dan dibanggakan pada saat itu. Sampai sekarang pun beliau dikenang adalah orang yang sangat
eh, berjasa gitu teman-teman. Ya, kemudian ada Bung Hatta atau nama lengkapnya Muhammad Hatta. Dia adalah wakil Presiden Indonesia pertama dan merupakan Bapak Koperasi Indonesia, seperti itu teman-teman. Karena dia mampu menciptakan koperasi atau mendirikan koperasi pada saat itu. Ya, selanjutnya Bapak akan membahas lebih dalam tentang tokoh nasional Bung Hatta. Ya, mengenal sosok Bung Hatta. Dr. Andes Haji Muhammad Hatta adalah negarawan dan ekonomi Indonesia yang menjabat sebagai wakil presiden Indonesia pertama. Yang sudah saya jelaskan tadi, ia bersama Soekarno memerankan sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajah Belanda sekaligus memproklamirkannya pada 17 Agustus 1945. Kita akan melihat biografi Bung Hatta atau Muhammad Hatta. Kalian perhatikan baik-baik teman-teman, karena nanti ini akan ada di soal evaluasi atau aktivitas harian kalian. Nanti Bapak akan berikan kertas satu-satu, kalian akan mengerjakannya. Jadi kalian harus memperhatikan dengan saksama, seperti itu. Ya, Bung Hatta lahir dengan nama Muhammad Attar pada tahun 2 Agustus 1902 di Bukit Tinggi. Ya, ada yang lahir 1902? Ya, nggak ada ya teman-teman, karena pada masa itu kita belum lahir. Ia menghembuskan nafas terakhirnya atau meninggal di Jakarta, tepatnya pada 14 Maret 1980 di usia 77 tahun. Selain dikenal sebagai Bapak Proklamator, ia juga dikenal dengan Bapak Koperasi Indonesia. Mengapa demikian? Karena beliau memperjuangkan ekonomi dan dia juga merupakan wakil presiden pertama di Indonesia. Bung Hatta menulis buku yang berjudul Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun pada 1971. Pada buku tersebut tertuang pemikiran-pemikiran tentang koperasi. Jadi kenapa beliau disebut Bapak Koperasi Indonesia, seperti itu teman-teman. Sekarang kita akan memperdalam kosakata kita. Nah, karena kalian sebagai pembelajar bahasa asing harus banyak menghafal kosakata dan memahaminya. Kita tidak boleh hanya menghafal saja, karena kita harus memahami kosakata tersebut. Ya, teman-teman. Ada kosakata tentang menghembuskan. Menghembuskan itu atau mengeluarkan angin. Ya. Kemudian nafas. Nafas itu seperti itu nafas. Ya, orang Indonesia menyebutnya udara yang keluar dari hidung. Itu namanya nafas. Selanjutnya ada kata selain. Selain itu sinonimnya dengan kecuali. Selain, kecuali. Selain itu, kecuali itu. Bisa teman-teman. Kemudian kata yang selanjutnya yaitu dikenal. Nah, dikenal itu namanya diketahui banyak orang. Jadi kayak Bung Hatta. Bung Hatta itu dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Nah, Bung Hatta itu diketahui banyak orang. Banyak yang tahu tentang Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia dan wakil presiden pertama di Indonesia. Oke. Baik, selanjutnya ada kata tertuang. Tertuang itu sama dengan tertulis atau dituangkan, dituliskan, seperti itu. Kemudian ada lagi pemikiran atau ide. Selanjutnya ada kata jong. Jong itu pada zaman dahulu bisa disebut sebagai kumpulan anak muda. Ya. Oh iya teman-teman, kalian harus tulis ini semua ya.
Jangan cuma mendengarkan aja, jangan hanya mendengarkan saja. Ya, karena kalau sebuah ilmu tidak kita ikat atau tidak kita tulis, nanti ilmu itu akan hilang. Jadi sebaiknya dan wajib harus kalian tulis agar kosakata yang sudah kalian tulis itu tidak hilang dan kalian bisa membacanya setiap hari agar tidak lupa. Kemudian Bapak lanjutkan ya. Kosakata selanjutnya itu bergabung. Bergabung itu bersatu. Ya. Jadi berkumpul menjadi satu. Kosakata yang selanjutnya yaitu perkumpulan. Kemudian kosakata yang selanjutnya yaitu menyadari. Menyadari. Menyadari ini mempunyai arti yaitu manusia sebagai perseorangan, diri manusia atau diri sendiri. Kemudian kata yang selanjutnya yaitu berasal. Berasal itu berawal, bermula. Misalnya saya berasal dari Tangerang. Nah, berarti saya itu asalnya dari Tangerang. Sebelum saya di Jakarta, saya berasal atau awalnya di Tangerang. Itu kata berasal. Selanjutnya ada kata lancar. Nah, lancar itu tidak ada hambatan. Contohnya, di Tangerang ini jalanannya sangat lancar atau tidak ada hambatan. Ya. Kemudian, temanmu tadi menggunakan kata-kata yang baik dan lancar. Wah, itu bisa, tidak ada hambatan. Jadi seperti itu. Kemudian kata yang selanjutnya yaitu tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini teman-teman mempunyai arti keadaan atau wajib menanggung segala sesuatunya. Kalau terjadi apa-apa boleh dituntut atau dipersilakan, diperkirakan. Misalnya Excel memecahkan kaca di jendela kelas. Nah, tugas Excel sebagai manusia yang baik adalah tanggung jawab atau mengganti, bisa saja mengganti kaca tersebut atau kacanya kan pecah tuh. Nah, setelah pecah kamu bersihkan dan kamu buang ke tempat sampah. Itu merupakan tanggung jawab, teman-teman. Ya, kosakata yang selanjutnya yaitu mendeklarasikan atau mengumumkan. Yang selanjutnya kongres atau seminar. Kongres itu memiliki arti seminar. Baik, itulah kosakata hari ini, teman-teman. Nah, di sini kita akan diskusi tanya dan jawab. Ya. Bapak akan menanyakan ketiga ini kepada satu orang ya, bergantian. Oke. Untuk Robert, apa yang kamu ketahui tentang tokoh nasional? Tadi sudah Bapak jelaskan. Tokoh nasional adalah orang yang berjasa bagi negara. Oke, bagus jawaban yang mumpuni. Nomor 2, untuk Excel. Siapa saja tokoh nasional yang ada di Indonesia? Nah, tadi udah Bapak paparkan ya, sudah Bapak tampilkan juga. Siapa aja? Excel. Baik, Pak. Jenderal Sudirman, R.A. Kartini, satu lagi Bung Hatta. Oke, bagus. Masih hafal ya? Hebat. Pertanyaan untuk Word. Sebutkan satu tokoh nasional yang ada di negaramu. Ya, Word, negara kamu kan di Inggris. Jadi siapa tokoh nasional yang ada di negaramu?
Charles Darwin. Oke, baiklah. Itu mungkin diskusi pada kali ini teman-teman sudah memperhatikan materi yang saya berikan. Terima kasih teman-teman sudah memperhatikan materi pada kali ini. Ya, selanjutnya Bapak akan memberikan evaluasi atau kegiatan akhir. Oke, Bapak akan berikan kalian tugas akhir ya. Sebentar, Bapak ambilkan dulu soalnya. Ya, baik teman-teman. Di sini ada beberapa soal, ada 10 soal yang sama dengan soal di sini di PowerPoint. Nanti teman-teman akan menjawab 10 soal ini dengan benar tentunya yang sudah kalian pelajari. Seperti itu, teman-teman. Oke, Bapak akan bagikan satu persatu. Baik, Bapak tunggu selama berapa menit? Oke. Bapak tunggu 15 menit. Kalian kerjakan soal-soal tersebut. Setelah itu dikumpulkan. Bapak akan istirahat sebentar. Oke, baik teman-teman, sudah selesai semua. Teman-teman, 10 soal yang tadi akan Bapak ambil untuk dinilai. Ini nilainya nanti akan masuk ke dalam tugas harian atau tugas akhir. Jadi jika nilai kalian bagus atau baik, kalian akan lanjut ke tahap selanjutnya dalam level C1 seperti itu. Kalian merupakan siswa B2. Ya, oke, Bapak ambil ya. Oke, teman-teman. Soal yang sudah kalian jawab akan Bapak nilai. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sebelum kita pulang atau mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai.
Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan perbuatan dari Bapak khususnya. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman.